Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin mendesak dalam menyikapi kondisi seperti itu. Pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koizumi melakukan janji kemerdekaan yang menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkan janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPK terbentuk, yang diketuai oleh Ketua Dr. Rajiman Widuningrat dan Wakilnya Ichi Bangse dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama atas usulan Dr. Rajiman untuk membahas dasar negara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Universitas Negara yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan dan Tuhan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya mengumumkan bahwa sidang BPUPK yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI. Yang pertama, usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Rekan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan Asikin Tata Negara, Suryo Adi Wijojo, Muhammad Nur Mustan, dan Abdul Afan. Saya mohon dari teman-teman anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengenyahkan kita, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan untuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu saya mohon kepada Paduka Tuhan sekalian, sukalah Tuhan berdiri di hadapan hadirat kepada Paduka. Sebelum itu kita turut terhenti dan saya minta marilah kita menghentikan cipta supaya mendapat pikiran suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara ini dengan cara voting. Dengan cara voting. Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu kita dilakukan pemungutan suara. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Itu Zunbi Toskai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 Republik, 6 Raja, 1 Belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang jelas-jelasnya. Terang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain ditemukan oleh beberapa tokoh berikut ini. Bila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang angankan dapat sanggup, pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak.
Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, ke pulau timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita terletak Indonesia. Baru begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat menetapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan pemerintah Indonesia merdeka adalah selalu Indonesia Belanda dahulu. Jikalau memenangkan akhir tercapai dan ada pemerintah yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan tenang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Ketika kalau kita menambah Malaya, kita juga harus menambahkan Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Anggota AA Maramis, Sanoesi, dan Otto Iskandar Dinata. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Juga Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat dimengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai suasana undang-undang dasar ini sangat penting, oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahkan prestasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini.